Assalamualaikum, Bro Cu. Bagaimana kabar Bro Cu? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Malam hari ini saya temani editor kodongnya. Teh, yang edit. Sana-sana saya ikut susah. Kasih lagi dulu Bro Cu ini kodong editan. Bro Cu, ini tim malam hari ini mengedit beberapa video. Dan oh iya Bro Cu, aku ingatkan kita. Jangan lupa simak video berikut ini. Saya kedatangan narasumber tercantik, terwah, pokoknya cantik ini Bro Cu. Jangan kelewatkan videonya. Dan di situ kita akan bahas tentang Valentine menurut generasi muda di zaman sekarang. Oke Bro Cu. Skuy. Dari tadi begini? Iya, lumayan. Minta maaf karena terlambat Kak. Iya, enggak apa-apa. Senyum tak itu dari mengalihkan dunia aku kurasa. Jadi Bro Cu, siang hari ini saya kembali bertemu dengan salah satu bisa dibilang selebgramnya Makassar. Siapa? Hikmah Basel. Pendidikan selebgram Pak. Apa Jepang? Manusia biasa. Keras-keras itu suara tak ya? Aku dengar. Manusia biasa aja. Jadi selebgram itu bukan manusia. Terlalu tinggi merasa kalau bilang kita selebgram. Oh, jadi selebgram itu terlalu tinggi kalau saya bilang ke selebgram. Oh gitu. Iya. Kenapa ekspektasi itu tinggi sekali kalau bicara selebgram? Kayak wow, enggak wow. Oh, jadi berarti harus itu selebgram wow gitu. Iya. Harus. Kalau saya enggak jadi karena banyak tadi yang apa tanda kutip yang ongol-ongol. Oh, beda-beda jadi orang ya selebgram. Beda-beda jadi. Tunggu dulu. Muka. Saya mau tanya ini. Bagaimana itu video itu bisa viral? Video yang pertama itu yang di atas motor. Apalagi adanya macam-macam Cewek digonceng motor. mukanya begitu. Anunya apa gerak di atas motor gitu loh. Oh, macam-macam modelnya cewek kalau digonceng motor. Oh begitu. Kenapa bisa terinspirasi begitu? Karena itu hari dari Kak Gini Ponto toh. Terus banyak saya lihat pasangan yang ada di salah satu macam-macam yang video itu. Jadi buat mak besoknya langsung mak buat di kampus. Jadi perjalanan ini dari Jenipun ke Makassar banyak kita lihat pasangan yang puncengan itu macam-macam model-modelnya. Oh, jadi dari situ muncul ide untuk bikin video seperti itu. Terus viralnya berapa lama setelah dibuat itu video? Sebelumnya itu ada lagi video yang sempat viral, jadi bukan itu video yang pertama. Oh, jadi itu video yang keberapa kali? Baru itu Pak, baru 2 mingguan ya. Baru? Iya. Oh, yang pertama sekali? Itu yang pertama itu yang video macam-macam cewek kalau VC sama cowok. Kalau video call sama cowok.
video call. Coba Ben praktekkan ke Ben bagaimana itu video pertama tuh. Coba Ben lihat video. Siapa tahu bro tuh penasaran. Susah video mau cari lagi tuh video tak. Karena itu kan video pertama tahun lalu 2019 Desember 2009. Oh akhir tahun dia. Iya. Terus mau tahun baru. Tapi siapa tahu bro tuh penasaran. Jadi contohkan ke Ben bagaimana itu. Kan video pertamanya itu yang setengah muka. Biasanya itu cewek kalau video call sama cowok malu dilihat full mukanya, jadi setengah aja karena kelihatan cantik. Kalau saya sih merasa kayak begitu, kayak lebih cantik kalau setengah juga kelihatan. Jadi kalau video call sama orang tua atau setengah juga udah kalau orang tua lah satu full muka Iya. aja. Terus setelah itu yang apa lagi? Mirip setengah. yang tutup muka. Tutup setengah begini. Tutup setengah begini. Memang ada juga cewek video call begitu kan. Tutup setengah begini. Iya. Kapan kita video call sama cewek kah? Saya 2000 Ada kah? Itu bisa bilang dah kayaknya. tidak. Waktu ke SD kelas 3 ada memang video call. Fokus lah lu mau ke kau. Jadi yang pertama tadi itu setengah. Yang kedua itu. Nah, terus Menghadap ke plafon. Jadi ndak mau nak lihat mukanya. jadi Plafon, seolah-olah belakang cowok bisa video aja. call sama Iya, plafon kamar begitu. Plafon rumah. Iya. Ya bukan video call namanya itu. Iya, terus. Terus yang terakhir ditutup kameranya. Kalau Jadi ditutup gelap. kameranya mesti telepon biasa. Bukan video Jadi call. kayak ada suara dari gambar. Ada suara Dari gambar. dari Gaib lebih ke gaib gitu. lebih ke gaib. Jadi kayak ngomong sama hantu gitu. Alah, jadi itu video pertama yang viral Iya. di Instagram. Iya. Di Instagram. Jadi bro cu, siapa tuh penasaran dengan bagaimana video lengkapnya tadi itu. Video pertama yang viral dari Hikmah Basri, nanti si lihat videonya lah. Sempat dinonton berapa penonton, berapa viewers? 4.800 tayangan. 4.800. Tayangan. Itu video yang ke Ini di Instagram, kalau di Iya. TikTok banyak. Oh, Kalau yang di TikTok itu yang kan ini video buat di TikTok Kak. buat di TikTok. Kalau yang Diupload di Instagram. di Instagram. Viralnya di Instagram. Iya, di Kan TikTok juga. di TikTok juga. Kalau yang video yang VC itu tadi sampai 5 miliar yang nonton di TikTok. Di TikToknya. Dan itu yang di-share banyak di sosmed. Sampai Bengkulu, Aceh. Oh, sampai ke Bengkulu juga. Itu Tapi pernah tidak di dalam keseharian itu lagi jalan misalnya di mall atau nongkrong di kafe atau di mana saja itu kita jalan, pernah tidak ini yang viral di Instagram, pernah tidak ada sayup-sayup kita dengar begitu? kalau begitu enggak, tapi langsung dia fotokan tuh lewat chat, dia chat bilang, kan kita itu sana Di chat di mana nih? di Instagram. Di Instagram. Oh, jadi sering kita dapat begitu. Iya. Oh, lumayan deh. Oh, berarti orang-orang juga samar-samar. Iya, sama-sama. Dia ini yang viral, bukan? Dia ini yang viral, bukan? Mungkin Makanya malam juga toh. untuk memastikan, dia foto dari jauh, dia candid begitu, mau dikirimkan. Terus kalau ada yang seperti itu, bagaimana respon? Enggak sih, pasti saya tetap sapa. Kalau misalnya dia langsung ke saya tuh, masa muka cuek gitu juga Kodong, kasihan ya? Itu ya Yang dicuekin kasihan. sakit. Jadi Hikmah Basri, selebgram yang ramah, tidak sombong, sedikit juga barangkali makannya. Jadi Banyak makan kuna. oh, banyak makan tak? Iya, banyak makan tak? Kan namaku Hikmah Basri, Ah. tapi nama panggilanku biasa dipanggil makan. Hikmah Basri nama biasa dipanggil. Makan. Kenapa sampai dipanggil makan? Kan dia juga makan tuh. Kenapa Jadi bukan dipanggil minum? makan. Kan
lebih enak makan. Lebih enak makan. Jadi kita makan biar tidak minum. Dasar pemalu. A few inches later. Iya. Terus Hikmah, Iya. bagaimana kira-kira yang ada di dalam kepala Anda kalau saya kasih kata-kata Valentine? Kira-kira apa yang kita mau jabarkan sama bro-bro cu? Valentine itu hari kasih sayang. Valentine itu hari kasih sayang. Terus? Kalau menurutku Valentine untuk saya pribadi tidak saya lakukan sih. Tidak. Terus kenapa tidak didefinisikan kalau tidak dilakukan? Setahu Valentine itu hari kasih sayang. Valentine itu hari kasih sayang. Masa di hari Valentine saja baru sayang Ki? Jadi hari-hari biasa tanggal 14 Februari saja baru disayang. Baru dikasih coklat, dikasih. Selebihnya itu KDRT. Iya. Cio. Jadi Valentine menurut Mama Sri hari kasih sayang. Begitu. Jadi diakui itu Valentine hari kasih sayang. Tidak juga aku akui. Terus Yang viral kan begitu. Hari kasih ada orang yang meyakini, ada orang yang melakukan, tapi alhamdulillah orang saya yang tidak meyakini. melakukan hal itu. dan ada orang yang melakukan itu. Tapi Ada hikmah juga- sendiri Ada juga yang melakukan karena mau saja mungkin ikut ngetren gitu. ikut nih yang ikut tren. Tapi kalau hikmah sendiri dilakukan atau tidak? Tidak. Kenapa tidak dilakukan? Kalau saya menurutku itu bukan ajaranku tidak ada juga di dalam agama dan diharamkan setahuku untuk Diharamkan? Iya, diharamkan melakukan hal itu. Nah, Karena bagaimana itu bukan dengan budaya di dalam agama Islam. ya betul. Saya setuju dengan itu. Tapi bagaimana dengan anak-anak muda di luar sana? Anak-anak muda di luar sana, pemuda-pemudi di luar sana yang beragama Islam tapi masih tetap melaksanakan itu Valentine. Kalau itu saya tetap masih harus Kak maklumi karena mungkin dia masih awam dengan hal itu. Maksudnya dia tidak tahu apa sih itu Valentine itu saya bilang tadi karena dia ikut-ikutan saja dia dia tidak tidak tahu. apa itu Valentine. Karena dia tidak tahu makanya dia lakukan begitu. Ya. Tapi tidak ada niat untuk menyampaikan itu sama mereka. Saya kalau saya pribadi sih Sampaikan bagi sama bro-bro di rumah. kalau saya pribadi sih itu apa nih lebih ke tidak mau Kak ikut campur urusannya orang walaupun memang harus Kak sebenarnya sampaikan bilang ini jangan begini tapi kayak lebih ngekang Kak dan tidak bisa Kak seperti itu sih karena pernah Kak juga rasakan dikasih begitu dan merasa Kak siapa kok Kak kayak sakit hati Kak dikasih begitu makanya kalau saya pribadi mending saya tunjukkan kalau saya tidak lakukan hal seperti itu. Okay. Oh gitu. Jadi tidak lepas sih juga di kan begini. Dakwah itu mesti kita lakukan. Kita kan channelku ini channel dakwah tuh. Iya, iya. Jadi saya rembet sedikit ke masalah dakwah. Dakwah itu harus kita lakukan. Ya kan? Terus apa kira-kira yang hikmah sudah lakukan untuk memberitahu kepada mereka yang masih sering Valentine bahwa berhenti mau ke Valentine gitu. Entah itu dari segi contoh perilaku, kata-kata langsung. Contoh saya, hikmah rayakan Valentine, ikut euforia dalam Valentine itu. Terus saya sampaikan hikmah berhenti mau Valentine karena itu bukan budayanya Islam. Pernah kayak begitu? Ada teman tadi tegur atau apa? Atau lebih kepada memberi contoh sih dengan tidak melakukan hal itu? Itu sih karena saya lebih ke tidak mau Kak menyakiti hatinya temanku. Begitu. Mungkin karena saya juga masih tidak terlalu paham bilang baca surat ini kan pasti orang berpikir mana bedeng hadisnya apa yang begini kan biasanya diserang begitu kita diserang balik jadi mending kalau diserang juga. Mending Jadi memang sekarang itu selalu ada pertanyaan tentang dalil nih. Mana dalilnya beda? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Jadi karena memang kan kalau kita bilang apa kalau kayak netizen itu biasa netizen bro netizen deh.
Maksudnya biasanya kan netizen itu deh so anu mau deh so suci mau so amin mau gini ya. Saya hindari yang seperti itu. Dihindari yang seperti Ya. itu. Berarti lebih ke contoh saja, memberi Ya. contoh saja. Lebih gampang. Kalau saya tidak melakukan hal itu. Tapi kemarin saya sempat ngintip di story IG tak? Saya story kan teman-temanku semua dikasih coklat apa di kodong saya ini. Berarti kita juga ada yang kasih ke coklat. Terus? Tidak kak, beli sendiri kak. Bukan coklat, ayam dikasih. Enggak, beli sendiri. Beli sendiri itu ayam, terus di story. Halo guys, saya dapat kado Valentine. Itu hilang ayam. sebelum Valentine itu kak. Hah? Sebelum Valentine itu. Sebelum Valentine itu. Oh, sekira itu ayam. Bukan. Oh, sekira ayam kado Valentine. Di kemarin itu pas hari Valentine saya upload story yang nasi, tempe sama tahu. Endorse itu. Bukan. Oh, bukan. Makan laut. Nggak, laut nih, banyak ikan berarti ikan. Laut. Iya. Terus saya bilang di situ deh yang lain storynya Coklat. sama Bunga. sedangkan saya kodong ini di makanan aku suka sekali. Kodong. Sian tak terharu. 2 hours later. Iya kak, saya mau tanya ini kenapa sih itu Valentine? Tunggu dulu, serius Ki bertanya. Masa sih? Asal jangan Ki bertanya tentang status lah. Oh iya siap. Bahaya. Bahaya. Jangan dong. Apa? Tidak, saya setia bro. Setiap tikungan ada. Bahaya ini tante. Iya, terus. Itu Mi, Apa pertanyaan tak? mau kak juga tahu lebih detail dan lebih jelasnya lagi itu Valentine. Kenapa dilarang atau diharamkan dalam agama Islam? Secara garis besarnya kan tadi kita sudah bilang toh kalau Valentine itu menurut para ulama, menurut jumhur ulama, Valentine itu haram. Kenapa haram? Karena bukan tradisi dari agama Islam itu sendiri. Sedangkan kita bernaung beragama Islam, ya tak? Nah, dalam hadisnya Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi siapa yang mengikuti satu kaum, maka dia termasuk di dalam kaum itu. Jadi Valentine kan, minta maaf ini sebelumnya, Valentine itu kan bukan tradisi agama Islam, yang tradisinya agama agama yang lain. Kalau kita ikut memperingati atau merayakan Valentine itu, apa bedanya kita dengan agama lain? Jadi dipertanyakan keislaman tadi sini. Kan Valentine itu sedikit sejarahnya saya tanya gitu. Jadi kalau kita sampaikan sama orang lain, ada dalil tak? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti satu kaum, maka dia termasuk di dalam. Dia tidak ada bedanya dengan kaum ini. Nah, sejarahnya kan itu dari kenapa dikasih nama Hari Kasih Sayang, karena memang pada saat itu ada semacam ritual di mana ini saya ambil dari salah satu sejarah saya, karena banyak sekali sejarahnya Valentine ini. Ada satu ritual yang dimana perempuan itu memegang daging domba pada saat itu, memegang daging domba itu mengelilingi benteng. Jadi ada di masa Romawi, di zaman Romawi itu ada satu benteng yang dipercaya benteng itu bisa menghilangkan seluruh musibah, bisa mengangkat seluruh musibah, termasuk kalau ada perempuan yang mau hamil itu bisa menjadi ladang kesuburan untuk janinnya, untuk kehamilannya. Makanya dibuatlah tradisi seperti itu. Jadi dikasih keliling itu perempuan sambil pegang sepotong daging domba. Nanti dari dalam benteng itu keluarlah gerombolan laki-laki yang keadaannya mabuk karena minum wine di dalam sambil makan domba, lalu mencari siapa saja yang dia mau setubuhi. Jadi kurang lebih sejarahnya Valentine itu seperti itu yang pernah saya baca dan pernah saya dengar dari beberapa penjelasan ulama. Makanya
ulama mengharamkan itu karena dari sejarahnya itu tadi. Makanya Valentine sekarang di akhir zaman ini, terkhusus 2020, banyak sekali kita lihat berita-berita itu yang viral sempat digrebek di Wisma lah, di hotel lah. Gitu. Maksudnya saya ingin menekankan di sini bahwa tidak ada cara lain atau tidak ada konsep-konsep lain. Jangan milah Valentine. Itu bagaimana menurut Pak? Jelas begitu. Jelas mengerti mungkin. Jadi saya kembali menekankan hadisnya Nabi itu tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti satu kaum maka dia sama dengan kaum. Ya. Jadi sama sebenarnya dengan menerima coklat. Gitu. Bunga. Valentine identik dengan warna pink. Jadi kalau bisa janganlah, ulama-ulama kita sudah mengajarkan kita bahwa Valentine itu haram. Tidak usah untuk dilakukan, apalagi hanya untuk kepuasan hawa nafsu belaka. Jadi terkhusus untuk hikmah, pesanku jaga diri baik-baik. Ya bukan apa ya. Ya, insya Allah. Masih ada pertanyaan tak? Kayaknya tak balik ini bro. Saya ditanya-tanya. Tanya memang betul. Saya juga gitu. Stasiun. Apa deh? Saya ada pertanyaan ini. Apa itu? Kalau Valentino Rossi bagaimana? Kalau Valentino Rossi itu juara dunia MotoGP. Oh, saya kira sama. Kau tahu di mana tinggal itu Valentino Rossi? Mana? Di belakang rumah aku. Sampai rumah de Tino. Oh iya. Nah, saya dapat kabar, saya dengar juga. Kita biaya sendiri. Alhamdulillah. Dari kan saya mandiri sudah dari tahun 2017, 17, 18, 19 mulai nih berani untuk kuliah. Sebenarnya tuh tidak ada pikiranku bilang mau kuliah, dari dulu tidak ada. Dari dulu tidak. Iya. Dan tiba-tiba 2019 teman juga ngajak bilang lanjut di ini nih di kampus kok sekolah seni. Iya. Kan sebenarnya saya tidak suka sekali kak jurusan lain karena aku pikir matematikanya toh tidak kuat otakku sampai tidak bisa. Sama Ki. Tidak kuat otakku. Saya itu paling pintar di matematika. Saya pintar itu kalau ditanya kali-kali tidak jawab. Kurang pintar tadi. Saya pintar. Iya. Oh, jadi berawal dari ajakan teman jadi ternyata ini sebenarnya tidak ada dari kemauan sendiri. Apa sebenarnya cita-cita? Kalau waktu SD dokter, begitu juga yang saya sama ada. Saya tidak. SMP. Saya cita-citaku waktu SD mau masuk surga. Oh, Masya Allah. Terus Daya lain itu teman-temanku waktu ditanya di kelas di kelas, siapa yang mau masuk tentara? Semua angkat tangan, saya tidak. Ditanya, mak, kenapa tidak angkat tangan? Tidak mau masuk tentara? Tidak, Pak, nalarang bapakku. Kenapa bisa nalarang bapakmu? Ini surga, bapakku masuk surga. Ketawa gitu lah. Iya. SD dokter. Terus SMP tidak ada. SMP tidak ada itu cita-cita. Serius ini? Tidak ada. SMA. Bagaimana kehidupan SMP itu? Sampai tidak ada cita-cita memang. Bahagia aja juga. Bahagia. Kayak aja memang karena mungkin bodoh kata jadi kan kalau orang jadi dokter. Bodoh kita tuh itu bilang lah. Aku kok Aldi malas kak belajar. Bodoh toh. Jadi sebenarnya tidak ada juga orang bodoh sih. Orang malas belajar banyak, begitu. SMP tidak ada. SMA. Fokus ke karir kan sempat jadi sering-sering fokus ke karir. Jadi kita SMA ini kadang masuk sekolah kadang tidak karena karir. Karir kelas 1 SMA sering ikut fashion show modeling. Kelas 2 SMA masuk di satu kantor entertain yang ada di pasar tapi tidak ada namanya itu PT Anna Unico Entertain. Sekarang sudah ada. Terus SMA. Berarti SMA itu modeling. Iya. Tapi lulus di SMA. Iya, alhamdulillah. Lulus sih. Terus terakhir ini saya mau tanya. Apa harapan
ke depan untuk satu untuk Bibita, dan yang kedua untuk bro-bro semua yang ada di rumah atau dimanapun itu. Siapa tahu dengan kita kasih saran, dengan kita kasih motivasi ke depannya, bro-bro semua bisa lebih semangat lagi. Kalau untuk diriku sendiri sih lebih ke mau jadi bahagia terus. Mau bahagia terus. Dan kalau untuk teman-teman di luar sana, untuk semuanya. Bro-bro. Panggilan bro-bro. Cio. Apa di berbahagia juga, dan untuk kalian juga, buat orang-orang yang selalu berpikir, misalnya ada orang biasa kan kayak saya nih, hikmah toh kayak begini. Apa itu begini. Mungkin dia cuma lihat dari sisi yang ada di dunia maya aku begitu. Dia nggak tahu bagaimana pribadiku sendiri. Sering kak dijudge. Jadi untuk para netizen, jangan langsung menilai seseorang karena dari tampak luarnya. Harus terus berpositif thinking soal hidupnya orang. Begitu, harus selalu berpositif thinking soal hidupnya orang. Jangan justifikasi langsung orang nih, begitu. Karena kalau saya lihat sekarang banyak orang yang drop gara-gara kata-kata. Banyak orang yang drop gara-gara kata-kata. Yang orang udah tahu ini sebenarnya kebenarannya apa. Oh begitu. Jadi pesannya kalau saya bisa simpulkan, jangan nilai orang dari luarnya. Jadi karena pasti ada alasannya dia kenapa bisa begitu. Pasti ada alasannya gitu. Kayak dihayati sekali nih. Pengalaman pribadi kayaknya ini. Oh iya. Ya. Jadi jangan nilai orang dari luarnya, tapi berusahalah untuk kenali orangnya, pahami karakternya. Karena tak kenal maka tak ta'aruf. Tak sayang. Baru tadi dibahas kasih sayang. Tak kenal maka tak ta'aruf. Ya, pincar itu. Oke bro cu, siang hari ini saya baru saja selesai ngobrol-ngobrol. Terkhusus pesannya adalah Valentine. Jadi kalau bisa jangan pergi Valentine beli coklat, bayar hotel dan lain-lain sebagainya, jangan. Mending menabung apa lagi? Ya itu tahu, mending tabung nyuman daripada beli coklat, bayar hotel, beli bunga. Mending untuk uang panai deh. Tersinggung produser gitu kawe. Produserku sekarang lagi pusing kumpul uang panai. Jadi kalau bisa jangan buang-buang uang tak untuk beli coklat, beli bunga, bayar hotel, wisma dan lain-lain sebagainya. Karena Valentine itu menurut saya sesuatu hal yang alay ki brocu kalau ikut ke Valentine, ya haram dalam agama Islam. Oke brocu. Nah itulah tadi ngobrol-ngobrol singkat saya bersama Hikmah Basri. Hikmah, makasih lah atas waktu tak. Jengki bosan-bosan nanti lagi main-main ke channelku nah. Siap. Karena kayaknya bro itu agak meleleh-meleleh agak meleleh-meleleh ini nonton ini tayangan. Jadi bro mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapat hikmah sesuai dengan namanya narasumberku ini, Hikmah Basri. Mudah-mudahan kita seluruhnya mendapat naungan dari Allah, dan semoga mudah-mudahan insya Allah sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, kemudian like and share sebanyak-banyaknya share ke om tatan tata nenek tak dato tati tata opata teman tak kakek tak kakak tak semuanya Oke supaya tambah semangat kak bikin kontennya. Oke, kalau ada saran, ide, masukan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, mudah-mudahan insya Allah seluruh aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke saya Muhammad Irsyad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.